DPRD Kota Malang Selasa 27 Juni 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu jiwa. Malang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadir dalam rapat ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur Perumda di Kota Malang. Kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Asmuali. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda menyampaikan penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada hari ini, Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023 tepat pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota, yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Forkompinda Kota Malang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang terhormat para pimpinan partai politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena hanya atas taufik dan izinnya maka pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan surat Wali Kota Malang tanggal 21 Juni 2023 nomor 900-35-33.503/2023 perihal rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan telah diagendakan pada rapat
Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas penyampaian penjelasan wali kota atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Maka pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang yang dimaksud. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Acara pada paripurna ini adalah penyampaian penjelasan wali kota atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama penyampaian penjelasan wali kota Malang dalam menghantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh saudara wakil wali kota. Kepada saudara wakil wali kota dipersilakan. Terima kasih khususnya para pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat. Bapak Wali Kota, mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, masih ada kegiatan dan menugaskan kepada saya untuk membacakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kota Malang tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Forum Pimpinan Daerah Kota Malang, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati saudara staf ahli, asisten, direktur perusahaan daerah, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta kepala kantor instansi vertikal, hadirin para undangan, wartawan yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada lampiran 8 huruf A angka 1 bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam penjelasan Wali Kota Malang terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, bahwa pendapatan daerah Kota Malang di tahun 2022 yang ditargetkan 2,068 triliun dapat melampaui target, yakni 2,171 triliun atau mencapai 104,98%. Dari pendapatan daerah tersebut, 90% anggaran dapat terserap untuk belanja daerah. Ditargetkan sebesar 28 miliar 896.896.459 rupiah, terrealisasi sebesar 29 miliar 510 juta 3.383 rupiah
atau sebesar 102,14%, sehingga terdapat pelanggaran target sebesar 618.906.924 rupiah 89 sen. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 69.238.021.621 rupiah, terrealisasi sebesar 99.920.327.134 rupiah 99 sen, atau sebesar 144,31%, sehingga terdapat kemampuan target sebesar 30.305.513 rupiah 99 sen. B. Pendapatan 1. Dana bagi hasil. B. Pendapatan transfer meliputi 1. Dana bagi hasil pajak ditargetkan sebesar 94.717 rupiah, realisasi 116.141.341.637 rupiah, atau sebesar 112,06%, sehingga terdapat pelanggaran target sebesar 11%. Sehingga terdapat pelanggaran target sebesar 11.424.341.637 rupiah. 2. Dana bagi hasil sumber daya alam ditargetkan sebesar 52.754.915.000 rupiah, realisasi sebesar 82.278.172.590 rupiah, atau sebesar 155,96%, sehingga terdapat pelanggaran target sebesar 29.257.590 rupiah. 3. Dana alokasi umum ditargetkan sebesar 793.693.133.000 rupiah, terrealisasi sebesar 784.513.613.760 rupiah, atau sebesar 99,11%, sehingga terdapat kurang target sebesar 7.19.619.240 rupiah. 4. Dana alokasi khusus ditargetkan sebesar 219.341.291.317 rupiah, realisasi 190.201.356.641 rupiah, atau sebesar 86,72%, sehingga terdapat kurang target sebesar 29.134.976 rupiah. 5. Dana penyesuaian target ditargetkan sebesar 48.548.000 rupiah, realisasi sebesar 40.048.548.000 rupiah, atau sebesar 100%. 6. Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi ditargetkan sebesar 134.422.200.235 rupiah, realisasi sebesar 232.924.723.619 rupiah, atau sebesar 173,43%, sehingga terdapat pelanggaran target sebesar 98.632.523.384 rupiah. 7.
Pendapatan bagi hasil lainnya dari provinsi ditargetkan sebesar 12.542.592.000 rupiah, terrealisasi sebesar 13.107.392.000 rupiah atau sebesar 101,27%, sehingga terdapat kemampuan target sebesar 164.800.000 rupiah. C. Lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan lainnya ditargetkan sebesar 3.825.000.000 rupiah, realisasi sebesar 3.11.115.000 rupiah 493 ulangi 115.493 rupiah 50 sen atau sebesar 78,72%, sehingga terdapat kurang target sebesar 813.884.506 rupiah 5 sen. Romawi 2 belanja. Belanja daerah yang dianggarkan sebesar 2.685.684.017 rupiah. Realisasi sebesar 2.318.745.870 rupiah 33 sen atau sebesar 85,96%. Belanja tersebut terdiri dari 1. Belanja operasi dianggarkan sebesar 2.753.168.200 rupiah dan realisasi sebesar 107.891.921.922 rupiah 33 sen atau sebesar 89,97%. Dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja pegawai terrealisasi sebesar 805.324.867 rupiah 47 sen dari anggaran sebesar 549.270.587 rupiah atau sebesar 89,43%, sebesar 453.652.250 rupiah 9 sen. Demikianlah ringkasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Saya sampaikan terima kasih, dan selanjutnya juga kita sertakan lampiran laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak anggota DPR dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada khususnya para pimpinan Dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang dengan seksama serta penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, esok dan depan dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kita semua kepada Allah SWT. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya marilah senantiasa kita memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT agar semua yang kita rencanakan dan tengah kita laksanakan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik
serta dilandasi semangat kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Malang Haji Supriyadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Malang Insinyur Haji Supriyadi mewakili Bapak Wali Kota Malang yang telah menyampaikan penjelasan dalam menghantar rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan berakhirnya penyampaian penjelasan oleh Wali Kota Malang tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini sehingga rapat paripurna DPRD Kota Malang dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022, pimpinan kemudian resmi menutup rapat tersebut. mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023 tepat pukul 11.13 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Dari Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Malang Kucing Suara. DPRD Kota Malang. OPD Kota Malang. MPK. Wakil Wali Kota Malang usai rapat mengatakan bahwa dari pendapatan di tahun 2022 sebagian dana tidak terserap. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan adanya program yang tidak terrealisasi. Wakil Wali Kota juga meminta dukungan dari DPRD Kota Malang agar pelaksanaan APBD di tahun selanjutnya semakin baik. Menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang hari ini sudah mengagendakan paripurna untuk pertanggungjawaban. Alhamdulillah sudah disampaikan, tinggal selanjutnya akan dibahas di DPR terkait dengan pendapatan maupun belanja yang tadi dilaporkan. Kemudian yang kedua, 12 kali WTP, sekali lagi ini juga capaian yang tidak mudah, walaupun itu sebetulnya kewajiban kita untuk mencapai wajar tanpa pengecualian itu. Tapi berkat daripada upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan selalu meningkatkan kinerja daripada perangkat daerah di bawah teman-teman bersama DPR untuk pengawasannya sehingga kita bisa WTP. Kita bersyukur dan saya sampaikan banyak terima kasih pada jajaran perangkat daerah. Tadi disampaikan bahwa pendapatan sudah mencapai 104%. Dari rencana yang sudah disepakati bersama-sama dan ada hampir 90, jadi 89,97% angkanya tadi, hampir 90% belanja bisa terserap. Namun ada bagian-bagian penting yang tidak terserap. Ya, itu karena ada efisiensi. Yang kedua ada program-program yang tidak terrealisasi. Contoh yang besar itu adalah pembebasan yang direncanakan kawasan parkir yang ada di Malang Heritage kemarin. Dan itu adalah bagus sehingga kita tidak mengalami atau kesalahan. Ya. Termasuk ada perintah dulu pada saat pandemi kita harus menyiapkan BDT. Biaya tidak terduga. Sekian persen dari APBD. Dan sudah disiapkan, alhamdulillah proses COVID ini tidak berlanjut, artinya sudah selesai. Sehingga yang namanya di BDT cukup besar karena ada proses untuk penanganan COVID yang alhamdulillah COVID
COVID sudah selesai. Sehingga dari tahun ke tahun pelaksanaan daripada APBD ini semakin baik, ya, semakin bagus, sehingga menjadi dasar dalam rangka untuk penyusunan pelaksanaan APBD ke depan, ya, baik penyusunan maupun pelaksanaan APBD di tahun-tahun yang ke depan. Selanjutnya, ya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu DPRD untuk memperdalam daripada laporan pertanggungjawaban tadi, yang tentu kami dari perangkat daerah akan mengikuti agenda rapat-rapat kerja, rapat-rapat dinas dengan DPRD. Insya Allah kita akan mengikuti proses yang ada di DPRD. Yang namanya upaya itu terus dilakukan. Makanya kita setiap bulan selalu kontrol berapa yang diserap, berapa yang sudah tersalurkan. Setiap triwulan juga demikian. Sampai setengah semester terus dikawal secara ketat. Dan ini harus benar, ya, tidak boleh salah, harus benar. Sudah dianggarkan, tetapi ketika pelaksananya ada kesalahan, ya contohnya tadi pembebasan lahan parkir tadi, ya lebih sebaiknya tidak dilaksanakan. Sehingga kita sejak proses perencanaan harus betul-betul benar, sampai pada saat pelaksanaan pun harus betul benar. Mulai dari sisi pendapatan, mulai belanja, diadakan kontrol, pengawalan setiap bulan, triwulan, dan seterusnya. Ya, saya kira ini butuh dukungan bersama, khususnya dari Bapak Padi DPRD Kota Malang. Ya, terima kasih. Sementara Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Asmualik menyoroti kurangnya penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa di Kota Malang. Dengan tingginya silpa di Kota Malang dapat berpengaruh pada pembangunan daerah di Kota Malang yang tidak berjalan. DPRD Kota Malang juga akan melakukan pendalaman terkait penyebab tingginya silpa di Kota Malang. DPRD juga berharap agar di tahun-tahun selanjutnya anggaran diserap dengan maksimal sehingga silpa di Kota Malang semakin turun. Di tahun ini sampai 1T itu paling tidak bisa lebih dekat lagi. Kalau kemarin tidak dimaksimalkan, saya khawatir tahun ini tidak mencapai target. Bahkan saya khawatir juga jauh dari target ini. Kan perencanaan kita kan bisa bermasalah karena penganggaran, pengeluaran dan sebagainya yang kita keluarkan itu berdasarkan dari pendapatan yang sudah direncanakan. Kalau pendapatan jauh dari rencana ini kan bahaya terhadap pembangunan kita. Kemudian yang kedua tentang silpa yang masih yang masih hampir 500 miliar itu kan cukup tinggi juga. Ini mungkin nanti akan didalami kenapa kok silpanya masih tinggi. Ada apa dengan perencanaan dan sebagainya, sehingga harapan kita silpa itu semakin menurun, sehingga dana itu betul-betul bisa dirasakan masyarakat atas ketepatan dalam perencanaan kita dalam penganggaran setiap tahunnya. Pak, kalau catatan DPR, silpa itu yang cukup tinggi itu selama ini apa kendalanya selain program tidak jalan? Itu kan sistem yang ada program. Apakah ada mungkin melihat SDM yang kurang mumpuni atau? Ya, ini yang masih yang ini yang mesti kita dalami kan. Kita mau membandingkan per tahun ini kan kita juga semua hampir tahun ke-1, tahun kedua nanti kita bandingkan, dan ini mungkin kita minta komisi-komisi untuk tetap mendalami ini karena bagaimanapun silpa ini dari mulai awal start kita berada dewan sudah kita soroti. Ya, silpa yang tinggi sudah mulai awal dulu kan kita semua teman-teman anggota dewan soroti kenapa ada silpa yang tinggi, ini ada masalah apa, dan ini sudah tahun ketiga ya. Dan ketiga masuk untuk laporan ini tahun ketiga. Ya, ini nanti akan dicari pembanding-banding sehingga tiap OPD dan lain sebagainya biar dipetani sama komisi. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.